Bab 1781, Air Force Takes Off. Itu tidak akan sesederhana mengirim seorang Raja Hitam. Dia ingin melihat seberapa mematikan senjata modern terhadap makhluk abisal. Itu kurang dari setengah jam sampai tengah hari. Sikat ilahi Douluo Yuguanzi yang duduk di kursi komandan tertinggi tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara yang dalam, "Kirimkan robot pengintai." Dengan keluarnya perintah, itu menandakan bahwa pertempuran akhirnya akan dimulai. Lebih dari 1.000 robot pengintai keluar dari sisi militer federal seperti segerombolan lebah. Robot-robot ini bergerak menuju jurang. Di ruang rapat pos komando, sejumlah layar besar segera beralih ke visual robot pengintai ini. Mereka mendekati area inti paling utara dengan cepat mengikuti arah rekaman video yang direkam oleh Gu Yuena tadi. Perhatian semua orang terfokus pada robot-robot ini. Ekspresi mereka berubah serius segera setelah itu. Robot-robot ini maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Terlepas dari robot penggali, sebagian besar robot ini bergerak maju dengan cepat. Silakan ambil tempat Anda dan bersiap untuk pindah kapan saja. Kami akan berkomunikasi melalui komunikator jiwa pada frekuensi yang ditentukan. Yuguanzi berbalik menghadap orang-orang itu. Pertempuran terakhir ada di depan kita. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Kemenangan bagi kami, kemenangan. Banyak jenderal dan pemimpin dari organisasi Master Jiwa Agung meninggalkan ruang pertemuan secara terpisah. Mereka membawa komunikator jiwa mereka yang dihubungkan dengan peralatan video militer sehingga mereka bisa menonton video yang direkam sebelumnya oleh robot pengintai. Bukan hanya organisasi Master Jiwa yang hebat tetapi juga tentara militer federal yang pertama kali ikut serta dalam pertempuran skala ini. Lagi pula, kapan 8 korps tentara besar pernah terlibat dalam operasi bersama? Itu tidak terjadi bahkan ketika mereka berperang melawan Star Luo dan Do Spirit Empires. Korps Angkatan Darat Selatan akan tiba dalam 2 hari lagi. Ini pasti akan menjadi acara spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Wulin dan yang lainnya segera kembali ke kemah mereka di sebelah Live Subtree dan memantau dengan cermat rekaman video yang dikirimkan oleh perangkat jiwa pengintai. Tule adalah dunia yang tertutup es dan salju. Lingkungan Tule yang bermusuhan dengan suhunya yang sangat rendah dan angin kencang membuatnya tidak dapat dihuni oleh umat manusia. Hanya sejumlah kecil monster jiwa dengan ketertarikan pada es dan salju yang bisa bertahan di sini. Perspektif pandangan yang berbeda terus ditampilkan pada perangkat jiwa yang berbeda. 10 menit kemudian, perangkat jiwa pengintai yang terbang di garis depan akhirnya melihat keberadaan makhluk abisal. Kelelawar bercakar 4 terbang di langit. Itu telah merasakan kehadiran perangkat jiwa pengintai sekaligus, saat itu mulai terbang langsung menuju perangkat jiwa pengintai. Perangkat jiwa pengintai terbang dengan kecepatan luar biasa tinggi seperti pesawat jiwa skala kecil. Dengan kelincahannya, ia langsung terbang menjauh. Perangkat jiwa dikendalikan dari jarak jauh, karenanya jauh lebih gesit daripada pesawat berawak. Namun, kelelawar bercakar 4 itu tiba-tiba memekik untuk melancarkan fluktuasi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perangkat jiwa pengintai bergetar sekali dan langsung jatuh seperti batu bata. Kelelawar bercakar 4 menyerbu ke depan dengan kecepatan kilat dan menggunakan cakarnya untuk menghancurkan perangkat. Itu harus mirip dengan serangan gelombang suara. Kelelawar bercakar 4 dan bercakar 6 memiliki kemampuan seperti itu, kata Cao Dezi dengan suara berat. Dia telah berurusan dengan makhluk abisal beberapa kali, jadi dia memiliki pengetahuan yang baik tentang makhluk ini secara alami. Kelelawar bercakar 4 dan bercakar 6 datang dalam jumlah besar tetapi kemampuan bertarung mereka tidak terlalu kuat. Di sisi lain, kemampuan pengintaian mereka cukup kuat sementara gelombang suara supersonik mereka dapat digunakan baik dalam serangan maupun pertahanan. Juga, itu membantu kemampuan pengintaian mereka. Meskipun perangkat jiwa pengintai bergerak dengan cepat, itu tidak secepat gelombang suara supersonik. Selain itu, perangkat jiwa tidak memiliki kemampuan interferensi. Akibatnya, perangkat jiwa pengintai pertama dihancurkan. Segera setelah itu, lebih banyak perangkat jiwa pengintai dan pendeteksi muncul. Namun, kelelawar bercakar 4 dan bercakar 6 juga mulai muncul di langit. Makhluk-makhluk ini tersebar di area yang luas untuk memblokir kegiatan pengintaian. Perangkat jiwa pengintai yang berbeda sepenuhnya terpapar gelombang suara supersonik makhluk ini. Sejumlah besar perangkat jiwa pengintai kemudian dihancurkan di bawah blokade. Sebenarnya, situasi seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Hanya kali ini, militer federal yang mengerahkan perangkat jiwa pengintai.
Perangkat jiwa pengintai yang menggali di bawah tanah masih dalam perjalanan. Perangkat ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai garis depan. Batalion 1 Angkatan Udara, lepas landas. Pengintaian dengan api. Yu Guanzi memberi perintah melalui saluran publik pos komando operasional. Ekspresi semua prajurit dan banyak guru jiwa berubah serius setelah mendengar perintah pengintaian dengan api. Pengintaian dengan tembakan adalah tindakan melakukan pengintaian dengan menggunakan personel Angkatan Udara. Para pilot akan mengorbankan hidup mereka untuk mendapatkan informasi langsung. Dong Xian telah kembali ke pos komandonya di Korps Angkatan Darat Barat. Dia menyipitkan matanya setelah mendengar perintah itu. Yu Guanzi punya keberanian, ya. Qiangu Dongfeng berdiri di samping Dong Xian. Kuharap hasilnya akan bagus kalau begitu. Dong Xian meliriknya. Tentu saja. Saya tahu tentang situasi Anda. Menteri telah menjelaskan kepada saya sejak tadi. Namun, semuanya didasarkan pada apakah kita mencapai kemenangan dalam perang ini. Qiangu Dongfeng mengangguk, dan pancaran dingin masih terlihat melonjak di kedalaman matanya. Dia mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali lengannya yang lumpuh tetapi gagal total. Begitulah cara mendominasi tombak naga emas. Jauh di lubuk hatinya, dia membenci Tang Wulin karena telah melukainya. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerima panggilan Kaisar Hantu melalui saluran khusus pada komunikator jiwanya tadi malam. Ledakan sonik yang keras dan menusuk terdengar dari langit. Pesawat jiwa perak putih yang ditandai dengan logo Federasi lepas landas dengan kecepatan tinggi dan terbang langsung ke area inti Tule di kejauhan. Sebuah batalion Angkatan Udara terdiri dari sekitar 50 pesawat tempur. Setiap korps tentara memiliki sistem organisasinya sendiri, tetapi struktur keseluruhannya pada dasarnya sama. Pesawat jiwa adalah mesin perang termahal militer federal. Bahkan Korps Angkatan Darat Pusat hanya memiliki 500 pesawat tempur yang dianggap sebagai alokasi tertinggi yang diberikan kepada mereka. Pesawat tempur jiwa meskipun tidak serbaguna seperti Mesha dalam pertempuran. Meskipun demikian, kecepatannya jauh di luar jangkauan Mesha, bahkan Mesha peringkat dewa. Peralatan militer normal hanya termasuk Mesha ungu. Setiap Mesha di atas peringkat ungu dimiliki secara pribadi oleh para pemimpin. Oleh karena itu, Mesha tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari peralatan militer. Saat ini, 50 pesawat jiwa terbang dengan kecepatan penuh. Sudut pandang yang ditampilkan dalam rekaman video kini lebih lebar. Memiliki pandangan mata burung dari tanah dari ketinggian memberikan cakupan yang lebih luas. 50 pesawat tempur berjiwa terbang dengan kecepatan luar biasa tinggi. Pesawat mencapai kecepatan supersonik dalam penerbangan dalam waktu singkat setelah lepas landas. Yu Guanzi memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tinjunya terkepal erat. Batalion 1 Angkatan Udara adalah pasukan paling elit di Korps Angkatan Darat Pusat. Pasukan terdiri dari es terbang sebagai kekuatan intinya. Batalion 1 Angkatan Udara hanya menerbangkan misi yang paling penting. Mereka tidak pernah mengecewakan Yu Guanzi. Sebagai panglima tertinggi pertempuran ini yang telah mengumpulkan berbagai korps tentara, Yu Guanzi mengerti bahwa rakyatnya harus memimpin dengan memberi contoh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat orang lain mengikuti perintahnya? Dia tidak ingin mengirim bawahannya ke kehancuran, tentu saja. Oleh karena itu, dia telah mengerahkan angkatan udaranya yang paling kuat. Sepertinya pilihan terbaik untuk mengurangi korban. Pesawat 50 jiwa itu adalah produk teknologi terbaru Federasi saat ini. Semua pesawat dilengkapi dengan radar paling canggih dan perangkat anti-jamming. Pesawat menyebar sekaligus setelah terbang keluar dari kamp. 2 pesawat terbang bersama dengan kecepatan tinggi. Biasanya, dalam pertempuran udara, jika ada 2 pesawat tempur, yang satu akan memimpin sedangkan yang lain sebagai wingman. Pesawat utama akan memimpin serangan sementara wingman akan melindunginya. Dengan strategi seperti itu, kedua pesawat tempur itu bisa melakukan manuver berbeda di udara. Biasanya, pesawat jiwa dibagi menjadi formasi dengan ukuran berbeda selama pertempuran udara. Beberapa formasi jumlahnya lebih kecil sementara beberapa memiliki jumlah yang lebih besar. Berapapun jumlahnya, semakin kecil formasinya, semakin terampil pilotnya. Bab 1782, Sarang Lebah yang Mengerikan. Dalam sebuah misi, semakin sedikit jumlah pesawat dalam suatu formasi, maka semakin terampil kemampuan penerbang dalam menjalankan misi tersebut. Jelas, 2 pesawat adalah jumlah serendah mungkin dalam formasi. Kedua pesawat bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk bertahan melawan musuh.
Itulah kualitas yang berbeda dari para penerbang. Sebanyak 50 pesawat dari Batalion 1 Angkatan Udara Korps Pusat membentuk 25 formasi yang terbang menuju sasaran yang berbeda. Itu mengungkapkan kehebatan mereka. Bahkan Dong Xian yang merasa bandel terhadap Yu Guanzi mengangguk setuju setelah menyaksikan kejadian itu. Batalion 1 Angkatan Udara adalah pasukan Yu Guanzi yang paling berharga. Itu benar-benar tim penerbang elit. Apalagi kecepatan pesawat supersonik ini melebihi kecepatan robot pengintai sebelumnya. Tak lama kemudian, pesawat-pesawat tersebut tiba di kawasan inti paling utara. Kelelawar segera menyadari kehadiran pesawat-pesawat ini. Saat ini, pesawat jiwa ini terbang di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Kelelawar bercakar 4 tidak dapat terbang pada ketinggian ini, sehingga meninggalkan kelelawar bercakar 6 untuk menyerang pesawat di langit. Formasi 1 Batalion 1 Angkatan Udara adalah tim pertama yang menghadapi koloni kelelawar bercakar 6 yang menghalangi jalan mereka. Ada lebih dari selusin kelelawar besar bercakar 6 yang merambah ke segala arah. Gelombang suara supersonik yang kuat dilepaskan untuk menyelubungi wilayah udara dalam upaya untuk menghentikan perangkat elektronik di pesawat jiwa. Namun, pesawat jiwa ini adalah senjata tempur paling canggih di Federasi saat ini. Mereka luar biasa dalam kemampuan anti-jamming mereka. Kedua pesawat di formasi 1 sama sekali tidak memiliki niat untuk menghindari kelelawar bercakar 6 ini. Pesawat-pesawat itu mendekati koloni kelelawar. Sebuah pancaran berkedip sekali di palka ventral saat 2 sinar ditembakkan. Segera setelah itu, balok memanjang ke samping. 2 balok tambahan ditembakkan, diikuti oleh 2 balok lagi. Sebanyak 6 tembakan di palka ventral ditembakkan, dalam pola seperti gelombang, ke kelelawar bercakar 6 di depan. Salah satu kelelawar bercakar 6 tiba-tiba menutup sayapnya dan memposisikan dirinya di depan. Itu adalah yang terbesar di antara kelelawar bercakar 6. Serangkaian suara puff terdengar, 6 sinar menembus sayapnya meninggalkan 6 lubang. Kelelawar bercakar 6 mengeluarkan lengkingan yang menyakitkan. Namun, kelelawar bercakar 6 lainnya telah menyerang ke depan. Sementara itu, pesawat 2 jiwa melakukan manuver yang luar biasa. Pesawat utama tiba-tiba melambat. Nyatanya, ia berhenti sejenak di langit. Kemudian, hidungnya membelok ke atas untuk menyelesaikan gerakan seperti ular kobra. Itu tiba-tiba mengangkat hidungnya ke posisi vertikal, lalu terbang ke langit seperti roket. Pada saat yang sama melakukan manuver, lapisan pelindung lampu hijau samar muncul di sekitar pesawat. Pesawat Wingman terkena perisai lampu hijau redup. Itu tersedot ke arah pesawat utama. Pesawat Wingman sebenarnya melambat bersama dengan pesawat utama sebelumnya. Setelah tersedot ke arah pesawat utama, itu mulai berputar di sekitar pesawat utama dalam ruang terbatas. Bola merah kabur berkilauan di hidung pesawat Wingman. Itu tetap berkedip dengan kecepatan tinggi. Selusin atau lebih kelelawar bercakar 6 hendak maju ke depan ketika mereka tiba-tiba berhenti berturut-turut. Segera setelah itu, kelelawar jatuh tak terkendali dari langit menuju ke tanah. Di tengah jalan, mereka meledak dan berubah menjadi kabut keabu-abuan. Semua tentara yang menyaksikan adegan itu bersorak keras. 2 penerbang yang diberi gelar formasi 1 di Batalion 1 TNI Angkatan Udara itu tentu saja merupakan penerbang tingkat atas. Manuver yang mereka lakukan sebelumnya sangat sulit terutama jika dilakukan dalam pengepungan. Perisai hijau di sekitar pesawat utama menghilang ketika semua kelelawar bercakar 6 musnah. Pesawat Wingman kehilangan traksi, sehingga segera berbalik dan mengikuti pesawat utama ke ketinggian yang lebih tinggi. Kedua pesawat langsung terbang ke ketinggian di atas 7.000 meter. Mereka kemudian terbang di ketinggian yang sangat tinggi di mana kelelawar bercakar 6 tidak bisa pergi. Belakangan, kedua pesawat melakukan perputaran di langit. Dengan hidung mengarah ke bawah, kedua pesawat terbang turun dari langit seperti benda yang jatuh bebas. Sinar merah terlihat berkedip-kedip di hidung kedua pesawat. Pesawat membuat perubahan kecil ke arah mereka terus-menerus, namun mereka diarahkan langsung ke kelelawar bercakar 6. Di mana pesawat lewat, kelelawar bercakar 6 jatuh berturut-turut sebelum meledak menjadi bola kabut. Itu adalah sinar ion yang berat. Tidak diragukan lagi, kelelawar bercakar 6 tidak mampu menahan balok meskipun pertahanannya tangguh karena efektivitas serangan balok yang tinggi. Hanya Federasi yang dapat mengembangkan sinar ion berat dengan teknologi mutakhirnya. Rupanya, Batalion 1 Angkatan Udara dilengkapi dengan senjata baru ini. Ketika digunakan saat ini, itu menghasilkan hasil instan. Adegan yang sama juga terjadi di tempat yang berbeda.
Kelelawar bercakar 6 tidak mampu menghentikan penerbang elit dari Batalion 1 Angkatan Udara. Selanjutnya, orang-orang bisa melihat kelelawar bercakar 6 jatuh dari langit satu demi satu. Kelelawar meledak di langit dan berubah menjadi kabut keabu-abuan yang memuntahkan ke satu arah. Arahnya jelas di mana lorong jurang berada. Di pos komando, Yu Guanzi tidak bisa menahan senyum saat menyaksikan pemandangan itu. Pengeluarannya untuk anggaran militer tidak sia-sia. Kemenangan pertama Batalion 1 Angkatan Udara dalam pertempuran hari ini telah menambah kehormatannya. Namun, harga dirinya hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, entitas seperti awan gelap yang menutupi langit dan menutupi matahari muncul. Mereka tidak mungkin awan karena awan tidak terbang dengan kecepatan setinggi itu. Aura yang menutupi langit dan menutupi matahari terasa seperti badai pasir. Pesawat utama yang paling dekat dengan entitas segera memperbesar bidang visualnya sehingga dapat mengirimkan gambar yang lebih detail ke pos komando. Para jenderal di pos komando tidak bisa menahan napas dingin saat melihat skenario dalam kabut hitam. Itu bukan hanya kabut hitam. Itu sebenarnya terdiri dari makhluk seukuran kepalan tangan yang mirip dengan lebah berukuran raksasa. Setiap makhluk itu bersinar dengan kilap metalik. Mereka hitam pekat dan memiliki 6 sayap di punggung mereka. Meskipun sayapnya kecil dan setiap sayap setipis sayap jangkrik, makhluk itu terbang dengan kecepatan luar biasa tinggi dan mengeluarkan suara mendengung lembut. Apa itu? Yu Guanzi langsung melihat ke arah Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. Sebagai jenderal yang memiliki pengalaman yang kaya dalam menghadapi makhluk abisal, Zhang Huanyun diberi gelar wakil panglima tertinggi dalam perang ini. Dia akan membantu Yu Guanzi dalam memimpin seluruh pasukan. Zhang Huanyun tampak linglung. Dia berkata dengan cemas, ini adalah spesies baru makhluk abisal. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Tarik angkatan udara dan hati-hati. Ayo luncurkan serangan jarak jauh kalau begitu. Sebagai panglima tertinggi, Yu Guanzi sangat memahami bahwa dia tidak boleh ragu ketika memimpin perang. Dia segera mengeluarkan perintah. Tarik Batalion 1 Angkatan Udara. Garis pertahanan pertama yang menembakkan senjata anti pesawat jarak jauh dan memasang sorot jiwa pada ketinggian 10 derajat. Garis depan dipersiapkan dengan baik. Laras senapan raksasa diperpanjang dan arahnya disesuaikan dengan cepat sesuai dengan koordinat yang diterima dari Batalion 1 Angkatan Udara. Segera setelah itu, serangkaian suara ledakan terus-menerus terdengar. Balok padat ditembakkan secara berurutan. Lebih dari 1000 balok ditembakkan ke sasaran di kejauhan. Batalion 1 Angkatan Udara segera mundur setelah menerima perintah. 25 formasi memotong garis busur anggun di langit sebagai persiapan untuk mundur. Namun, makhluk abisal seperti lebah raksasa yang terbang paling depan mulai berubah tiba-tiba pada saat yang tepat ini. Dari gambar yang dikirim kembali oleh Batalion 1 Angkatan Udara, orang bisa melihat layar besar berwarna hijau muncul di belakang lebah raksasa. Dari jarak dekat, terlihat sinar hijau keluar dari sayap mereka. Sayap mereka mengepak begitu cepat sehingga berubah menjadi sinar hijau sebelum menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, kecepatan lebah raksasa ini meningkat secara eksponensial. Mereka mencapai kecepatan supersonik hampir secara instan. Batalion 1 TNI AU yang sempat berbalik arah belum mencapai percepatan penuh. Tidak mungkin pesawat mencapai kecepatan supersonik saat ini. Pesawat-pesawat itu diselimuti oleh lebah raksasa yang berkilauan dengan cahaya hijau. Bab 1783, Golden Body Took Action. Boom, 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 boom. Serangkaian suara dentuman ditransmisikan ke pos komando melalui komunikator jiwa. Di sisi lain, pos komando sangat sunyi saat ini. Batalion 1 Angkatan Udara musnah. Memang, Batalion 1 Angkatan Udara, regu tempur es dari Korps Angkatan Darat Pusat dengan sejarah dan tradisi panjang yang terhormat, dimusnahkan begitu saja. Tak satu pun dari pesawat berhasil mengisi daya melalui pengepungan ketat tepat waktu. Yu Guanzi langsung mengepalkan tangannya hingga urat di punggung tangannya menggembung. Dia tidak pernah berharap situasi menjadi seperti ini. Dadanya terasa berat dan bibirnya terkatup rapat. Itu adalah esnya Batalion 1 Angkatan Udara. Apakah mereka benar-benar jatuh sedemikian rupa? Sementara itu, ribuan balok jiwa berskala besar akhirnya menyelimuti awan gelap. Namun, awan gelap itu pecah dan langsung menyebar ke ruang terbuka lebar di langit. Ribuan balok hanya berhasil menembak jatuh sejumlah kecil lebah. Kepulan kabut keabu-abuan meledak di udara.
Jumlah yang terbunuh hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan jumlah lebah raksasa yang sangat banyak. Itu tidak cukup. Namun, pesawat 50 jiwa yang dilengkapi dengan sinar ion berat bahkan tidak berhasil meledakkan diri sebelum benar-benar dimusnahkan di medan perang. Itu adalah kerugian yang luar biasa bagi Yu Guanzi yang tidak dapat dia terima. Di kedalaman lorong abisal, Kaisar Hantu tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol. Bagus sekali. Lebah bom abisal memenuhi reputasi mereka. Trik Kaisar Lebah sungguh menakjubkan. Saat ini, lebih dari selusin orang berdiri di kedalaman gua. Selain Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah, orang-orang lainnya memancarkan aura yang berbeda, tetapi tidak ada yang kuat. Setelah mendengarkan ucapan Kaisar Hantu, salah satu dari mereka berbicara dengan tenang, ini hanyalah permainan anak-anak. Anda belum menyaksikan kekuatan kami yang sebenarnya. Itu adalah penguasa tingkat ke-8 Jurang Maut, Raja Lebah. Raja Lebah memiliki wujud manusia. Sebenarnya, ke-9 Raja Besar Jurang itu berwujud manusia. Pangkat Raja Lebah lebih tinggi dari Raja Hitam, karenanya dia sangat kuat. Raja Lebah tampak berbeda dari manusia biasa karena matanya yang mencolok. Mereka setidaknya 2 kali lipat ukuran orang biasa. Terlebih lagi, matanya bulat sempurna dan berkilauan dengan kilau hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, matanya sebenarnya terdiri dari lubang tali yang tersusun rapat. Ternyata lebah itu disebut lebah bom abisal. Nama, lebah bom, sebenarnya diberikan oleh Kaisar Hantu. Bagian yang paling menakutkan tentang lebah bom abisal bukanlah jumlahnya yang besar melainkan rantai komandonya. Rantai komando mereka sangat sederhana. Itu hanya berasal dari satu orang yang merupakan Raja Lebah. Setiap lebah bom abisal bukan hanya bagian dari mata Raja Lebah. Faktanya, itu adalah bagian dari tubuh Raja Lebah. Semua lebah bom dihubungkan bersama menggunakan beberapa teknik khusus. Raja Lebah adalah seorang wanita seperti Ratu Lebah yang mengendalikan seluruh populasi lebah di dunia manusia. Lebah bom akan segera merespons kemanapun kesadarannya meresap. Lebah bom datang dalam jumlah yang sangat besar. Lebah itu sendiri tidak terlalu kuat karena mereka hanya memiliki 2 kemampuan. Salah satunya adalah membakar sayapnya untuk segera mendorong dirinya ke kecepatan supersonik. Yang lainnya adalah meledakkan diri dengan kehancuran yang mengerikan. Berdasarkan kemampuan bertarung individu, Raja Lebah lebih lemah dari Raja Hitam. Namun, ketika datang ke pertempuran kelompok, 2 Raja Hitam yang memimpin semua permaisuri hitam dalam pertempuran kelompok masih bukan lawan yang layak bagi Raja Lebah. Faktanya, beberapa klan yang berperingkat lebih tinggi darinya menolak untuk bertarung dengannya karena taktik bertarungnya yang terlalu liar. Saat ini, beberapa lebah bom abisal senja emas masih terbang di atas kepala Raja Lebah. Setiap lebah seukuran kepala manusia, dan mereka memancarkan aura dingin yang suram. Lebah bom abisal senja emas ini tidak dalam jumlah besar, tetapi Kaisar Hantu tahu betul bahwa setiap lebah ini adalah makhluk yang menakutkan. Kebangkitan lebah bom biasa hanya akan memakan waktu sesaat setelah kembalinya energi ke jurang. Di sisi lain, lebah bom abisal senja membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangkitkan. Selain itu, mereka dalam jumlah terbatas. Tepat pada saat ini, semua lebah bom abisal telah menyebar ke udara dengan cepat. Mereka mempertahankan jarak tertentu satu sama lain sehingga serangan jarak jauh militer federal tidak akan menghasilkan pembantaian besar-besaran. Sementara itu, tujuan mereka saat ini cukup sederhana. Itu untuk menggagalkan semua kegiatan pengintaian. Dibandingkan dengan lebah, kelelawar bercakar 6 dianggap sebagai umpan meriam. Di pos komando militer federal, Yu Guanzi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, laporkan statistik dan analisis datanya. Segera, data statistik dianalisis dan dilaporkan. Keterampilan serangan lebah bom abisal adalah denotasi diri. Itu menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat saat meledakkan dirinya sendiri. Secara alami, itu tidak cukup untuk menghancurkan perisai pelindung pesawat jiwa. Namun, setiap pesawat jiwa dihadapkan pada ledakan mematikan lebih dari 100 lebah sebelumnya. Perisai pelindung mereka gagal menahan kekuatan ledakan. Selain itu, semua teknik penerbang tidak efektif ketika kecepatan mereka tidak pada akselerasi maksimum ketika dihadapkan pada ledakan dengan jangkauan yang luas. Menurut analisis data, lebah raksasa ini hanya bisa terbang dalam waktu terbatas setelah akselerasinya. Beberapa lebah yang gagal menyerang Batalion 1 Angkatan Udara diledakkan secara spontan setelah maju dari jarak jauh.
Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menghindari mereka sepenuhnya setelah akselerasi mereka dan hanya menunggu mereka meledak secara spontan. Petugas staf menganalisis data, namun, dia tidak bisa menahan senyum pahit setelah menjelaskan analisisnya. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk menghindari serangan ekstensif yang datang dengan kecepatan supersonik. Seseorang tidak bisa tidak mengakui kerugian besar akibat jatuhnya Batalion 1 Angkatan Udara. Hilangnya pesawat adalah yang kedua. Lebih penting lagi, kehilangan es terbang adalah pukulan telak. Butuh waktu lama untuk mengolah 50 es terbang lagi. Komandan tertinggi, komunikasi jiwa terhubung. Yu Guanzi tertegun sejenak. Sebagai komandan tertinggi militer federal, hanya beberapa komandan resimen korps tentara besar dan pemimpin organisasi Master Jiwa Agung yang memiliki wewenang untuk menghubunginya melalui saluran ini. Suara itu terdengar familiar. Justru Master Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang. Ada apa, Master Sekte Tang? Yu Guanzi hendak merencanakan langkah selanjutnya, jadi dia sedikit bingung karena gangguan itu. Komandan tertinggi, serahkan misi pengintaian kepada kami. Kami memiliki seseorang yang cocok untuk pengintaian, kata Tang Wulin tanpa ragu. Orang-orangmu, Anda menyaksikan situasi sebelumnya. Bisakah kamu? Rupanya, Yu Guanzi berusaha memberitahu Tang Wulin untuk tidak mengorbankan rakyatnya dengan sia-sia. Dia sebenarnya akan memerintahkan pasukan jarak jauh untuk meluncurkan putaran pengeboman dengan cakupan luas di lokasi pengintaian Gu Yuena sebelumnya. Tang Wulin berkata, jangan khawatir, Panglima tertinggi. Kami percaya diri. Kami ingin segera memulai operasi dengan persetujuan Anda. Tentu, kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Yu Guanzi setuju tanpa ragu sedikit pun. Untuk memastikan target yang akurat untuk menghasilkan dampak terbesar dengan pengeboman, alangkah baiknya jika mereka memiliki informasi pengintaian yang akurat dan dapat diandalkan. Seseorang yang duduk di sebelah Tang Wulin di dalam barak tertawa kecil dan berkata, saya harus pergi sekarang. Sudah waktunya bagi saya untuk memanfaatkan kulit sapi saya dengan baik di medan perang ini. Haha, Tang Wulin berbicara dengan sungguh-sungguh. Murid kakak senior, harap berhati-hati. Jangan gegabah. Aruheng menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Orang yang mampu membunuhku di dunia ini sudah tidak ada lagi. Saya pergi. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari barak dengan langkah panjang. Sinar keemasan melintas sekali di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia sudah menembak ke arah langit seperti peluru meriam. Dia langsung menuju ke daerah paling utara. Tidak ada yang lebih cocok darinya dalam hal pengintaian. Lebah bom abisal, iya. Hehe, penerbangan RUHENG secepat pesawat tempur. Ledakan keras terdengar sesaat setelah dia naik ke langit. Dia menerobos penghalang suara dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Bab 1784, maju dengan kecepatan tinggi. Visual dan radar diaktifkan. Semua peralatan deteksi ditargetkan pada Aruheng. Sesaat kemudian, layar di pos komando beralih ke alat perekam video yang diikatkan ke tubuh Aruheng. Orang bisa melihat pemandangan di bawah Aruheng bergulir dengan cepat di layar. Pada saat yang sama, lapisan pancaran cahaya keemasan juga bisa terlihat. Yu Guanzi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia belum sepenuhnya menjernihkan pikirannya dari gambaran pengorbanan mulia Batalion 1 Angkatan Udara sebelumnya. Itu semua adalah es terbang. Bisakah dia melakukannya? Yu Guanzi bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa. Hall Master War God Hall saat ini, Skycrosser Douluo Guan Yue berada di pos komando saat ini. Sementara itu, dia berjalan ke sisi Yu Guanzi. Yu Guanzi menoleh untuk menatapnya. Yu Guanzi tidak akrab dengan Skycrosser Douluo karena penampilan Douluo laut tanpa batas Chen Xinji di War God Hall terlalu luar biasa. Oleh karena itu, sebagian besar personel militer berpangkat tinggi hanya mengetahui tentang Chen Xinji. Di sisi lain, mereka hanya tahu bahwa Guan Yue adalah limit Douluo dan wakil dari Chen Xinji. Nyatanya, banyak orang yang bahkan tidak tahu apa itu jiwa bela diri. Hanya setelah Chen Xinji pensiun dari War God Hall, Skycrosser Douluo dipromosikan ke posisi Hall Master War God Hall. Chen Xinji menggunakan pengaruhnya untuk mendukung Guan Yue untuk jabatan yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Setelah promosinya, Skycrosser Douluo kemudian dikenal publik. Jadi, Yu Guanzi tidak terlalu mempercayainya. Benar-benar, tanya Yu Guanzi tanpa sadar. Guan Yue tersenyum.
Orang ini memiliki tubuh terkuat dari semua tubuh yang pernah saya lihat. Tidak perlu baginya untuk menguraikan karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuktikannya tanpa keraguan. Tentara federal dikumpulkan di tepi Tule. Tidak butuh waktu lama bagi Aruheng untuk terbang ke area inti paling utara dengan kecepatan supersonik. Segera, Aruheng bisa melihat lebah bom abisal sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Lebah bom ini setidaknya seukuran kepalan tangan. Mereka didistribusikan secara merata di langit. Jika dilihat dari jauh, lebah-lebah itu tampak seperti titik-titik hitam yang padat. Seorang Ruheng terkekeh. Dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk melambat. Sebaliknya, dia menyerbu ke arah sarang lebah. Rasanya seolah-olah lebah bom abisal ini sedang dalam mode jelajah. Mereka bereaksi seketika saat merasakan Aruheng terbang dengan kecepatan tinggi. Lebah bom yang paling dekat dengan Aruheng terbang ke arahnya dengan cepat. Mereka membakar sayap di punggung mereka dan menggunakan energi yang dikonversi untuk meledakkan diri mereka sendiri ke arah Aruheng. Mereka menikmati kemegahan ledakan instan dalam hidup mereka. Seorang Ruheng tertawa terbahak-bahak. Cahaya merah keemasan di kulitnya bisa terlihat samar. Detik berikutnya, dia sudah diselimuti oleh kawanan lebah yang menyerbu ke arahnya. Boom, 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 boom. Suara memekakkan telinga bisa terdengar meledak di langit. Layar di pos komando menjadi putih sekaligus. Suara nyaring dan menggelegar diteruskan ke pos komando dengan cara yang sama melalui unit audio. Rasanya pos komando juga dibom. Yu Guanzi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dahinya. Tenang saja, Jenderal Yu. Tunggu dan lihat saja, kata Guan Yue sambil tersenyum. Yu Guanzi tertegun sejenak. Namun, dia memperhatikan bahwa suara dentuman keras terus terdengar tanpa jeda sedikit pun. Jika orang tersebut meninggal karena ledakan, tidak akan ada ledakan lebih lanjut. Pinggiran inti paling utara Tule telah berubah menjadi cincin ledakan yang berapi-api dengan Aruheng di pusatnya. Tak perlu dikatakan lagi, sebuah bola cahaya berapi melintasi ring dengan kecepatan penuh, terbang menuju area inti. Lebah bom abisal di sekitarnya menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh dan menyelam ke dalam ledakan. Namun, itu mencengangkan karena bola cahaya api masih bergerak terlepas dari bagaimana lebah meledakkannya. Itu terus bergerak ke dalam. Embusan aliran udara keabu-abuan menyebar ke lingkungan terus-menerus dan mengalir menuju jurang. Arah aliran udara abu-abu menjadi panduan Aruheng. Dia mengikutinya sampai ke tujuannya. Di bawah komando Raja Lebah, lebah bom abisal di sekitarnya berubah menjadi semburan dahsyat yang menghantam Aruheng. Namun, upaya itu sia-sia. Itu hanya menyebabkan aliran udara abu-abu di sekitar Aruheng menjadi lebih kuat. Segera, itu berubah menjadi bola kabut hitam pekat yang terbang menuju area inti paling utara. Di lorong jurang, mata Raja Lebah, jauh lebih besar dari mata orang biasa, sering berkedip-kedip. Setiap lubang di matanya bersinar dengan sendirinya. Sepertinya ada ribuan bintang di matanya. Namun, ekspresi wajahnya sekarang penuh dengan keheranan. Dia ragu bagaimana tubuh manusia benar-benar bisa menahan ledakan begitu banyak lebah bom. Apa yang terjadi? Mengapa pertahanan umat manusia begitu kuat? Raja Lebah tercengang karena kebingungan. Kaisar Hantu juga tertegun. Mungkinkah itu armor perang 4 kata? Berdasarkan auranya, saya akan mengatakan bahwa dia setidaknya memiliki basis kultivasi peringkat limit Douluo. Namun, bahkan baju besi perang 4 kata akan hancur di bawah pengeboman terus-menerus. Dia benar-benar rela mengorbankan dirinya demi pengintaian. Raja Lebah mencibir dengan keras. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan ini. Dia tidak merasa menyesal telah mengorbankan murid dan cucunya. Lebah bom abisal menduduki peringkat pertama dari 108 tingkat jurang. Selama energi abisal dikembalikan ke jurang, keseimbangan akan tercipta di mana lebah bom abisal dibangkitkan dan dilepaskan dari tingkat ke-8 jurang. Setiap serangan lebah bom abisal tidak sekuat itu, tetapi korban tidak dapat menahan serangan kolektif dari semua lebah. Lebih banyak lebah bom abisal telah terbentuk menjadi aliran semburan yang dahsyat di langit di bawah instruksi dari Raja Lebah. Mereka meledak dengan cahaya hijau yang membuat mereka terlihat seperti pilar cahaya. Mereka mengerumuni dan menyerbu ke arah Aruheng dengan segera. Namun, satu-satunya perubahan yang terlihat adalah kerapatan dan luasnya awan gelap yang mengelilingi tubuh Aruheng. Dia tetap fokus mengikuti bola kabut hitam dengan mantap terlepas dari bagaimana lebah itu meledakkannya. Faktanya,
Dia bahkan menyerbu ke bagian jurang meskipun diselimuti oleh bola kabut hitam. Raja Lebah menemukan bahwa dia tidak mampu mengunci target karena energi abisal di sekitar tubuhnya tumbuh terlalu padat. Lawannya tidak bisa dipercaya. Pengeboman dihentikan sementara. Sementara itu, tampilan layar di posko sudah menghitam. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Layar berubah dari putih menjadi hitam, dinodai dengan cahaya keemasan yang redup. Mereka bisa melihat bahwa bola aliran udara keabu-abuan yang sangat padat bergerak dengan cepat melalui penampil jiwa jarak jauh lainnya. Kedua belah pihak berada dalam keadaan bingung. Apa yang terjadi di sana? Saat ini, Aruheng tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sisi jurang tidak bisa menahan diri lagi. Siluet naik ke langit dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju Aruheng. Makhluk abisal tidak dapat memahami taktik pertempuran umat manusia tetapi kultus Roh Kudus bisa. Namun demikian, mereka sangat menyadari alasan mengapa legiun umat manusia terburu-buru untuk mengintai dan tindakan mereka selanjutnya setelah pengintaian. Oleh karena itu, menghentikan pengintaian adalah strategi penting sejak dimulainya pertempuran. Sebenarnya, mereka tidak terburu-buru. Semakin lama mereka menunggu, semakin banyak makhluk abisal yang keluar dari lorong abisal. Mereka hanya menunggu saat yang tepat. Kultus Roh Kudus hampir yakin bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam pertempuran terakhir antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, seluruh pasukan Federasi Douluo sudah berkumpul di sini. Keuntungan mengumpulkan seluruh kekuatan adalah mereka dapat menghentikan invasi pesawat abisal. Di sisi lain, jika mereka gagal melawan pesawat abisal, maka seluruh benua akan musnah. Akibatnya, militer federal waspada. Begitu juga pesawat abisal. Kedua belah pihak tidak akan mengungkapkan kartu truf mereka tanpa benar-benar yakin akan kemenangan. Siluet yang terbang untuk menghentikan Aruheng sebagian besar berasal dari dua klan, Momei dan Permaisuri Hitam. Klan-klan ini sangat kuat dalam kapasitas bertarung masing-masing. Juga, mereka sangat terampil dalam pertempuran udara. Puluhan Permaisuri Hitam dan Momei berkerumun di sekitar target. Vortisitas muncul di langit dan mulai menyerap energi abisal yang padat di udara dengan cepat. Mereka hanya bisa melanjutkan serangan setelah menemukan target. Namun, pada saat yang tepat inilah awan gelap yang sangat padat dengan diameter ratusan meter tiba-tiba berubah. Bab 1785, Free to Advance or Retreat. Energi abisal tebal yang terbang menuju lorong abisal dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti sejenak. Itu membuat banyak pusaran yang dibentuk oleh Permaisuri Hitam tersesat. Adegan itu sangat mengerikan. Energi abisal adalah entitas yang unik. Tidak berbentuk dan tidak bermassa, ia tidak dapat diombang-ambingkan atau diganggu oleh apapun dalam keadaan biasa. Ini juga merupakan alasan utama mengapa manusia telah berurusan dengan pesawat abisal begitu lama tetapi masih belum berhasil melemahkannya. Namun demikian, energi tebal itu benar-benar berhenti di udara secara tiba-tiba. Itu tidak pernah terdengar. Seluruh bola energi abisal tiba-tiba mulai melonjak hebat. Kemudian, ia mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi bentuk seperti pusaran. Kemudian, bola energi jurang raksasa tiba-tiba runtuh ke dalam di bawah pengawasan banyak Momei dan Permaisuri Hitam. Itu menyusut drastis. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah menghilang menjadi ketiadaan. Layar utama di pos komando militer federal tiba-tiba menjadi sebening kristal. Mereka bisa melihat banyak Momei dan Permaisuri Hitam dari dekat. Kemudian, perspektif beralih, memberi mereka pandangan ke tanah. Orang bisa dengan jelas melihat masa gelap legiun abisal yang tertata rapi menjadi pasukan besar di kejauhan. Pandangan itu dikaburkan oleh banyak makhluk abisal di langit, tetapi gambarnya jauh lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Koordinat dikirim kembali juga. Kemudian, mereka melihat wajah familiar ditampilkan di kamera jiwa di tangan Aruheng. Tombak naga emas di tangan Tangulin yang baru saja melahap energi abisal dalam jumlah besar memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan mencolok. Dia tersenyum ke kamera jiwa, dan suaranya ditransmisikan ke pos komando dengan jelas. Tembak aku. Bahkan sebelum dia mengeluarkan kata-kata, dia sudah berubah menjadi aliran cahaya kemasan. Dia terbang ke udara dan di mana dia lewat, Momeis dan Permaisuri Hitam melebur menjadi kabut abu-abu hitam sebelum menghilang tanpa jejak. Itu dia, di lorong jurang, banyak pusat kekuatan dari pesawat jurang dan kultus Roh Kudus terkejut. Tidak ada yang tahu dari mana asal Tangulin atau bagaimana dia muncul di bola energi jurang. Namun,
Tidak ada keraguan bahwa energi abisal yang tebal dan kaya telah dimakan oleh tombak naga emasnya. Raja Lebah meraung kesakitan. 3 pasang sayap transparan besar muncul di punggungnya. Mereka mengepak sekali dan mengirimnya keluar dalam sekejap. Dari mana Tang Wulin berasal? Hanya Tang Wulin dan Aruheng yang tahu jawabannya. Ketika Aruheng sedang dalam misi pengintaiannya, Tang Wulin memberinya 3 daun dari Life Sub Tree. Setiap daun berisi kekuatan hidup Life Sub Tree, tetapi juga berisi koordinat kehidupan secara bersamaan. Sebagai anak alam, Tang Wulin dapat memindahkan dirinya dalam jarak dekat melalui dedaunan ini. Meskipun setiap transfer akan menghabiskan energi Life Sub Tree, energi abisal yang dilahap beberapa saat yang lalu sudah cukup untuk mengisinya kembali. Cahaya mekar dari tombak naga emas di tangannya. Permaisuri hitam dan Momeis terbunuh adalah kerugian besar bagi pesawat abisal. Di pos komando militer federal, Yu Guanzi tidak dapat dihalangi oleh keterkejutan karena peluang taktisnya cepat berlalu. Kunci koordinat dan tembak. Di kejauhan, meriam jiwa raksasa di kapal angkatan laut utama dari 3 armada besar federal mulai menyesuaikan moncongnya dan mengarah ke arah yang sama. Semua pasukan darat termasuk Korps Tentara Utara, Korps Tentara Barat, Korps Tentara Barat Laut dan Korps Tentara Pusat juga telah mulai menyesuaikan meriam jiwa jarak jauh mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sepersekian detik, ada ledakan keras yang memekakkan telinga seperti dunia itu sendiri sedang hancur berantakan. Gelombang tembakan artileri pertama terdengar seperti akan membangunkan seluruh Tule. Di kejauhan, pengeboman yang luar biasa terdengar samar-samar di area inti paling utara di mana lorong jurang berada. Tiba-tiba, Legiun Abisal pecah dalam keributan. Sementara itu, Tang Wulin mengangguk pada Aruheng saat dia masih di udara. Halo hijau emas muncul di sekitar tubuhnya. Saat berikutnya, ada kilatan cahaya dan dia menghilang tanpa jejak. Di langit, Aruheng membalikkan seluruh tubuhnya, mengarahkan kepalanya ke bawah. Dia menabrak tanah, menabraknya seperti meteor. Ledakan, dampaknya terjadi dalam sekejap mata, menciptakan gelombang kejut yang kuat dan meninggalkan lubang di tanah. Seorang Ruheng menghilang dari pandangan saat dia terus meluncur ke bumi. Langit tiba-tiba menjadi lebih terang karena diterangi oleh meriam jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pengeboman berat hampir menutupi seluruh langit. Makhluk abisal sepenuhnya terekspos di bawah iluminasi. Secara alami, makhluk-makhluk ini tidak akan menyerah pada kematian mereka. Mereka bereaksi terhadap situasi segera setelah mereka mendengar suara ledakan di kejauhan. Kumbang Longhorn penjaga raksasa muncul di masa Legiun Abisal. Mereka membentangkan sayap mereka dan membentuk perisai pelindung yang sangat besar dengan diameter lebih dari 100 meter untuk melindungi makhluk jurang di bawah mereka. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan perisai cahaya ungu tebal yang ditembakkan lebih jauh ke kejauhan. Di tanah, perisai pelindung hemispherical raksasa muncul dan menyelubungi sebagian besar makhluk abisal. Di sisi lain, perangkat jiwa terbang kecil mengambil posisi Aruheng di udara tadi. Itu merekam situasi yang terjadi di permukaan tanah kemudian mengirimkan gambar itu kembali ke pos komando. Semuanya terjadi terlalu keras dan terlalu cepat. Segera setelah itu, titik-titik hitam tiba-tiba naik ke langit dan bersiap menghadapi tembakan artileri. Itu adalah lebah bom abisal. Mereka mulai berakselerasi satu demi satu di udara dan memblokir bola meriam jiwa yang jatuh dari langit. Sementara itu, Raja Lebah di lorong jurang telah mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Dia melayang di udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau gelap semi-transparan. Kaisar Hantu, Kaisar Dunia Bawah, dan pusat kekuatan lain dari kultus Roh Kudus dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat dari Raja Lebah. Kapasitas bertarung individu Raja Lebah jelas merupakan yang terlemah di antara 10 Raja Abisal besar. Namun, klan Lebah Bom memiliki kapasitas bertarung terbesar secara keseluruhan. Keterampilan terkuat mereka adalah kemampuan mereka untuk mengontrol. Kekuatan spiritual Raja Lebah begitu kuat sehingga dia mampu melakukan kontrol yang tepat atas setiap jalur penerbangan Lebah Bom. Boom, 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 boom. Suara ledakan pengeboman bisa terdengar di langit terlebih dahulu. Itu berubah menjadi sekelompok besar awan cahaya yang berubah menjadi badai energi yang menakutkan di langit. Saat berikutnya setelah suara itu, tanah meledak dalam ledakan yang menyapu seluruh area sekaligus. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa blokade lebah bom abisal telah berhasil. Sejumlah besar bola meriam jiwa telah dicegat. Namun,
Lebah bom abisal melemah segera setelah bola meriam meledak. Ini karena mereka tidak mampu mendekat karena badai energi yang mengerikan. Di sisi lain, tembakan artileri militer federal baru saja dimulai. Yu Guanzi mengirimkan perintah terus-menerus di pos komando militer federal. Tembakan artileri yang berasal dari 7 korps tentara besar ditembakkan satu demi satu dengan mulus. Jadi bagaimana jika gelombang serangan pertama dihentikan oleh lebah bom abisal? Gelombang kedua tembakan artileri telah tiba. Ledakan yang mengerikan itu berupa pengeboman karpet. Tanpa niat menghemat amunisi mereka, area inti paling utara diledakkan menjadi kekacauan dan kegelapan. Sinyal satelit. Yu Guanzi berteriak keras. Salah satu layar beralih ke sudut lain sekaligus. Itu adalah pandangan mata burung yang dibangun menggunakan satelit Federasi yang memantau Tule. Seperti yang diharapkan Yu Guanzi, kabut hitam di langit di atas area inti paling utara disebabkan oleh pengeboman yang terus-menerus. Dia sudah bisa melihat situasi di lapangan dengan jelas. Perbesar, Yu Guanzi melangkah maju dengan cepat untuk maju ke depan layar besar dan mengamati dari dekat. Gambar diperbesar untuk memperlihatkan gua yang sangat besar melalui tampilan satelit, tetapi sulit untuk melihat situasinya dengan jelas karena pemboman berat tembakan artileri. Samar-samar orang bisa melihat target ledakan belum mencapai gua secara akurat. Kunci koordinat. Sesuaikan sudut peluncurannya, teriak Yu Guanzi bersemangat. Siapkan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tembak ke-10-nya di lorong jurang. Petugas staf menyampaikan perintah itu sekaligus. Di area terdekat, silo rudal perlahan-lahan terbuka dan amunisi jiwa tetap peringkat 9 dimuat ke dalam peluncur. 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 diluncurkan secara bersamaan. Sudah lama sejak pemandangan yang luar biasa terjadi. Bab 1786, Blue Driver God Killer Great Array. Bas dengungan. Ada serangkaian suara mendengung keras. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 naik ke langit secara berurutan. Senjata jiwa pada peringkat seperti itu secara alami membawa aura mereka sendiri yang sangat menindas. Ketika 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 naik ke langit, rasanya kiamat akan segera menimpa mereka. Kekuatan penindas yang luar biasa menyerbu ke arah lorong jurang seolah-olah mencoba menyelimuti langit dan menutupi matahari. Sementara itu, tembakan artileri juga menghujani Legiun Abisal dengan intensitas yang meningkat. Gambar satelit menunjukkan bahwa sejumlah besar energi abisal abu-abu hitam melonjak keluar dari area terdekat ke bagian abisal. Itulah betapa mengesankannya efek pengeboman itu. Terlepas dari seberapa kuat pertahanan Guardian Longhorn Beetles, itu ada batasnya. Ledakan itu akhirnya akan menembusnya. Apalagi, tidak semua makhluk abisal memenuhi syarat untuk menerima perlindungan dari Guardian Longhorn Beetles. Sementara itu, tidak ada yang memperhatikan ketika aliran cahaya keemasan keluar dari tanah. Segera, ada kekuatan hisap yang luar biasa yang dengan keras menarik energi abisal dari langit. Itu hanya ditemukan ketika energi abisal melonjak ke tanah seperti sungai yang menyatu dengan laut. Bukankah itu tombak naga emas Tang Wulin? Tang Wulin menggunakan daun kedua untuk kembali ke medan perang sekali lagi. Ada pepatah, bebas untuk maju atau mundur. Dia tidak bisa membiarkan energi abisal sebesar itu lolos darinya. Itu adalah kekuatan hidup yang sangat kaya dan kental. Peran terpenting Tang Wulin di medan perang adalah melemahkan lawan dan memperkuat pohon kehidupan kuno. Tidak peduli berapa banyak makhluk abisal yang dihancurkan oleh pasukan manusia, mereka tetap akan dibangkitkan. Seandainya bukan karena kekuatan melahap tombak naga emas, mereka akan dapat kembali ke medan perang sekali lagi. Namun, adegan mengerikan muncul segera setelah Tang Wulin melepaskan tombak naga emasnya. Raungan tajam datang dari dalam lorong jurang. Segera setelah itu, aliran sinar ungu hitam tebal melonjak ke langit. Karena kedekatannya dengan lorong jurang, Tang Wulin bisa merasakannya lebih jelas dari yang lain. Dia telah dipindahkan ke posisi itu oleh Aruheng. Dia menatap pilar cahaya ungu hitam. Dari dekat, diameternya hampir sebesar lorong jurang. Terlepas dari tingkat tirani dari garis keturunannya dan basis kultivasi yang kuat, dia merasakan rasa jijik yang luar biasa. Dia merasakan beban di dadanya dan rasa mual yang hebat. Tang Wulin sangat terkejut. Apa itu tadi? Segera setelah itu, pilar cahaya ungu hitam telah melonjak ke ketinggian dan langsung meledak menjadi perisai cahaya ungu hitam yang besar. Seberapa besar perisai cahayanya? Itu cukup besar untuk menyelimuti seluruh Legiun Abisal. Semua tembakan artileri dicegah mencapai Legiun Abisal.
Pengeboman itu diblokir oleh perisai ungu hitam yang besar sebelum meledak menjadi kilauan cahaya. Oh tidak, kakak murid senior, ayo pergi. Tang Wulin meraih Aruheng dengan satu tangan dengan cepat saat dia mendesak cincin jiwa hijau emasnya untuk memulai koneksi ke subtri kehidupan. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat pergi pada saat yang tepat ini. Hubungan antara dia dan Life Subtri benar-benar terputus oleh perisai cahaya ungu hitam dengan energinya yang sangat kuat. Tang Wulin dan Aruheng terjebak di sana. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 akhirnya tiba dan menghantam perisai cahaya ungu hitam dengan ganas. Tumbukan ganas membuat perisai cahaya bergoyang dengan ganas. Rasanya seolah-olah langit runtuh dan tanah runtuh. Getaran dahsyat yang dihasilkan dari badai energi yang kuat bahkan bisa dirasakan di dalam perisai cahaya ungu hitam. Beberapa makhluk abisal yang lebih lemah langsung hancur sebelum berubah menjadi energi abisal. Tombak naga emas Tang Wulin terus menyerap energi abisal ke isinya. Dia bergabung dengan Aruheng untuk menyerbu ke satu sisi perisai cahaya tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan bahwa perisai cahaya tidak hanya dimaksudkan untuk pertahanan, tetapi juga karena kehadiran Tang Wulin. Kalau tidak, perisai cahaya tidak akan muncul secara kebetulan. Tang Wulin membuat keputusan cepat. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keberanian untuk ragu bahkan untuk sesaat. Dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk mencari peluang tipis untuk bertahan hidup sementara perisai cahaya menahan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Apakah kamu mencoba untuk pergi? Saya khawatir sudah terlambat untuk itu. Suara sedingin es terdengar di udara, dan siluet menghalangi jalan mereka. Itu adalah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Haluosa menjentikkan Underworld King Sword dengan jarinya. Sekaligus, sejumlah besar makhluk dunia bawah muncul dari tanah untuk menghalangi jalan mereka sepenuhnya di bawah kepemimpinan banyak Death Knight. Di langit, tengkorak raksasa berwarna hijau mengerikan muncul. Itu adalah Kaisar Hantu. Lonceng kegelapan dan Phoenix kegelapan muncul berturut-turut, diikuti oleh banyak pembangkit tenaga listrik dari kultus Roh Kudus. Meskipun tidak ada makhluk abisal yang terlihat, tidak diragukan lagi bahwa Tang Wulin dan Aruheng sudah berada dalam pengepungan yang ketat. Selain itu, mereka dihadang oleh prajurit elit termasuk 2 pusat kekuatan Kuasigot. Tombak naga emas Tang Wulin terus melahap energi abisal yang luar biasa. Itu mengambilnya dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga aura Tang Wulin menguat secara eksponensial. Dengan dukungan energi abisal, dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh kemampuan bertarung peringkat Kuasigot dalam arti tertentu. Namun demikian, dia tetap bukan Kuasigot. Apakah itu Kaisar Dunia Bawah atau Kaisar Hantu? Mereka berasal dari generasi yang sama dengan Atlas Douluo Yunming, jadi mereka tidak jauh berbeda darinya. Itu seharusnya menjadi permainan yang hilang. Nak, aku sudah menunggumu terlalu lama. Ada pepatah, Anda tidak mengambil jalan ke surga, tetapi mendorong diri Anda sendiri ke neraka di mana tidak ada pintu. Anda mencari azab Anda sendiri. Di Blue Driver God Killer Great Array, ruang manapun akan dikunci sepenuhnya. Saya ingin melihat bagaimana lagi Anda akan membawa diri Anda pergi dari sini. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu menahanku di sini? Jika memang sesederhana itu, apakah saya akan datang ke sini dengan sembrono? Anda memahami pentingnya peran saya dalam perang ini dan saya juga. Karena Anda semua ada di sini, kita akan melihat berapa banyak dari Anda yang dapat saya kalahkan sebelum saya pergi. Kaisar Hantu mengangkat alis saat melihat penampilan penuh percaya diri Tang Wulin. Dia tersenyum, menyombongkan diri tanpa malu-malu. Saat dia berbicara, 9 tengkorak di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyemburkan api hijau yang mengerikan ke arah Tang Wulin. Apakah Tang Wulin benar-benar mampu melarikan diri? Dia, tentu saja, seperti yang telah dia sebutkan, dia sangat menyadari pentingnya perannya. Jika dia mati di garis depan dan kehilangan tombak naga emas, itu akan membuat militer federal semakin sulit untuk sepenuhnya menekan pesawat abisal. Akibatnya, dia pasti mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Ya, koneksi ke Life Subtri benar-benar terputus, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk dipindahkan kembali. Namun, dia masih memiliki pohon kehidupan kuno. Pohon kehidupan kuno telah pulih sepenuhnya. Sebagai anak alam, hidupnya sangat bergema dengan pohon kehidupan kuno dalam arti tertentu. Dia bisa dipindahkan kembali ke pohon kehidupan kuno melalui resonansi ini. Apa yang disebut Blue Driver God Killer Great Array benar-benar kuat di luar perbandingan.
Sepertinya array tidak akan jatuh dalam waktu dekat meskipun diledakkan oleh 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9. Meski begitu, itu masih terbatas pada peringkat manusia dan belum mencapai peringkat dewa. Di sisi lain, kekuatan asal pohon kehidupan kuno sama bagusnya dengan sebagian dari penguasa pesawat. Itu benar-benar telah mencapai alam peringkat dewa. Mungkin, pohon kehidupan kuno tidak dapat terlibat dalam pertempuran langsung, tetapi peringkatnya masih lebih tinggi dari barisan besar. Oleh karena itu, Tang Wulin benar-benar dapat dipindahkan kapan saja. Hanya saja, jika dia melakukan itu, dia akan langsung dikembalikan ke Akademi Shrek. Dia perlu menghabiskan beberapa waktu untuk bergegas kembali ke garis depan sekali lagi. Mungkin dia bisa dipindahkan melalui Life Sub 3, tapi itu akan menghasilkan konsumsi besar kekuatan hidup Life Sub 3. Akibatnya, Tang Wulin tidak akan memilih metode transportasi ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Seandainya dia tidak memiliki pohon kehidupan kuno sebagai kartu trufnya, dia tidak akan pernah mengambil risiko berlari ke medan perang dengan ceroboh. Apapun masalahnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan metode tersebut. Tang Wulin membenci kultus Roh Kudus lebih dari makhluk abisal. Master jiwa jahat jelas manusia, tetapi mereka bahkan akan mencoba menghancurkan seluruh benua untuk keuntungan pribadi. Apakah itu untuk benua atau kepentingan pribadinya, dia tidak menginginkan apapun selain memotong master jiwa jahat ini menjadi ribuan bagian. Bab 1787, The Unexpected Rescue. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, ketika dua musuh bertemu, mata mereka berkobar dengan lebih banyak kebencian dari sebelumnya. Dia tidak bisa keluar dari Blue Driver God Killer Grid Array, jadi dia dipindahkan kembali ke Ancient Life Tree. Namun, Tang Wulin menolak untuk menerima situasinya. Ada banyak sekali energi abisal, cukup untuk menopangnya untuk terus berjuang dalam pertempuran. Setiap kali dia membunuh beberapa musuh, dia semakin melemahkan lawan. Sebelum dia dipindahkan, dia benar-benar ingin membunuh lebih banyak lawannya. Tidak akan mudah bahkan bagi pembangkit tenaga kuasi dewa untuk membunuh Tang Wulin dan Aruheng karena ketahanan fisik mereka. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya yang tiba-tiba meledak dengan aura tempur surga dan bumi yang kuat. Siluet yang berdiri di depan ayahnya, Dewa Laut Tang San muncul di kedalaman pikirannya sekali lagi. Kesombongan yang mengabaikan bahkan langit dan bumi berasal dari keangkuhan dan keperkasaan yang dimiliki seseorang saat mencapai supremasi. Dia melepaskan surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Segera setelah hukum terlarang Kaisar Naga dilepaskan, semua lawannya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka termasuk Darkness Phoenix dan Darkness Bell peringkat batas dengan pengecualian dari dua dewa semu. Mereka ingat melihat Tang Wulin dalam wujudnya saat ini dari rekaman video sebelumnya. Namun, mereka tidak merasakannya saat itu. Mereka hanya memperhatikan bahwa Qiangu Dongfeng tiba-tiba menjadi jompo ketika dia dihadang oleh Tang Wulin. Mereka hanya memahami kesombongan spiritual Tang Wulin sekarang ketika mereka dihadapkan pada pertarungan Kaisar Naga. Langkah itu peringkat dewa. Kaisar Hantu berseru. Dia tahu Tang Wulin tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa karena dia bisa merasakan bahwa aura tidak dapat dilepaskan oleh manusia. Tang Wulin hanya mensimulasikan aura yang mendekati peringkat dewa. Tidak diragukan lagi, langkah selanjutnya adalah menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Pertarungan Kaisar Naga sangat mirip dengan manuver kekuatan penyimpanan Tang Wulin dalam pertempuran sebelumnya, hanya saja kekuatan penyimpanan itu berperingkat dewa kali ini. Bahkan Kaisar Dunia Bawah berperingkat dewa dan Kaisar Hantu tidak memiliki keberanian untuk menyerang Tang Wulin ketika mereka dihadapkan oleh pertarungan Kaisar Naga. Mereka tahu bahwa serangan terhadap Tang Wulin akan memunculkan aura peringkat dewa yang menyerang balik sebagai tanggapan atas serangan itu. Pembalasan akan benar-benar menghancurkan bumi. Saat itu, suara yang sangat lembut terdengar di telinga Tang Wulin. "Jangan berkelahi, cepat pergi." Suara itu begitu lembut, namun terdengar familiar. Segera setelah itu, Tang Wulin merasakan tanah di bawah kakinya melunak. Semburan kekuatan hisap datang memancar dari bawah mereka. Dengan basis kultivasi mereka, mereka memiliki indera yang tajam ketika mendeteksi perubahan di dunia luar. Hati nuraninya mengatakan kepadanya bahwa suara itu bisa dipercaya. Meski hanya berlangsung sesaat, Tang Wulin mengikuti instingnya untuk mempercayai master suara ini. Sama seperti banyak pusat kekuatan kultus Roh Kudus merasa bahwa serangan liar Tang Wulin akan menimpa mereka di saat berikutnya, Tang Wulin dan Aruheng tiba-tiba tenggelam dan menghilang ke tanah.
Semua orang termasuk Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu masih berada di bawah pengaruh pertarungan Kaisar Naga untuk sementara waktu. Mereka terpana oleh sikap sombong Tang Wulin sehingga tidak ada yang segera bereaksi terhadap situasi tersebut. Pada saat berikutnya, aura Tang Wulin dan Aruheng menghilang ke udara tipis. Bagaimana itu mungkin? Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah terkejut. Mereka mulai menyerang tanah dengan liar. Pertahanan Blue Driver God Killer Grid Array menutupi tanah di bawah juga. Serangan mereka diblokir. Namun, orang-orang masih pergi. Sebuah pancaran berkilauan. Tang Wulin dan Aruheng sudah kembali ke subtri kehidupan di saat berikutnya. Sementara itu, banyak limit Douluo sedang menunggu dengan cemas. Meskipun mereka percaya bahwa Tang Wulin akan baik-baik saja, untuk benar-benar melihat bahwa dia aman adalah masalah lain. Roh Kudus Douluo segera mendatanginya. Dia berkata dengan cemas, jangan mengambil risiko seperti itu lagi. Apa benda ungu itu? Dia melepaskan cahaya suci untuk menerangi tubuh Tang Wulin. Dia memeriksanya untuk memastikan putra kesayangannya baik-baik saja. Dia lega menemukan dia aman dan sehat. Seorang Ruheng tampak bingung dan bertanya pada Tang Wulin, apa yang terjadi? Kupikir kita tidak bisa dipindahkan lagi. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Seseorang membantu memotong celah di Blue Driver God Killer Grid Array untuk kami. Meskipun hanya bertahan sebentar, itu memberi kami cukup waktu untuk terhubung ke Live Subtree yang berhasil membawa kami berdua kembali. Ya, itulah kebenarannya. Mengikuti instruksi suara dan merasakan kekuatan hisap dari tanah, Tang Wulin segera merasakan aura Live Subtree. Sebuah celah terbuka di Blue Driver God Killer Grid Array. Dia kemudian menggunakan celah sementara untuk mengangkut Aruheng dan dirinya sendiri menjauh dari tempat itu. Semuanya terdengar begitu sederhana dalam penjelasannya. Orang yang menyelamatkan mereka pasti adalah personel inti dari kultus Roh Kudus. Tidak ada orang luar yang bisa membuat celah dalam pertahanan kuat Blue Driver God Killer Grid Array. Atau mungkinkah itu personel inti dari pesawat Abyssal? Rupanya, pesawat Abyssal tidak bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin makhluk Abyssal membiarkan mereka pergi? Pesawat Abyssal sangat ingin melahapnya hidup-hidup. Bagaimana dengan kultus Roh Kudus? Tang Wulin juga tidak berpikir bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan siapapun dari kultus Roh Kudus. Setiap orang dari kultus adalah musuh mutlaknya yang dia menyimpan dendam yang dalam. Suara itu terdengar lembut. Oleh karena itu, dia menemukan suara yang dikenalnya dapat dipercaya pada saat itu. Dia merasakan situasi di sekitarnya secara tidak sadar. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengidentifikasi pemilik suara itu. Orang itu berhasil menyembunyikannya dengan baik. Ketika Tang Wulin memberikan pendapatnya, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek di tempat kejadian menjadi bingung. Mereka juga tidak bisa memahami logikanya. Mereka tidak dapat mengetahui siapa dari kultus Roh Kudus yang akan membantu mereka, terutama karena orang tersebut telah menyelamatkan Tang Wulin pada saat yang kritis. Meskipun Tang Wulin bukan anggota militer federal, kedua belah pihak yang berperang memahami pentingnya dia dalam perang dengan sangat baik. The Blue Driver God Killer Grid Array dimulai tidak hanya untuk pertahanan, tetapi yang lebih penting, itu untuk menjebak Tang Wulin. Seseorang dalam kultus Roh Kudus telah melepaskannya dengan sukarela. Apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir tentang siapa orang itu. Untungnya, saya tidak dibawa kembali ke akademi. Itu hebat. Bagaimana situasi di garis depan? Tanya Tang Wulin. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan berkata dengan suara yang dalam, kelihatannya tidak bagus. Kami belum mencapai hasil yang dibutuhkan. Seandainya bukan Anda yang memasuki medan perang untuk melahap energi Abyssal, saya khawatir kita mungkin kalah kali ini. Lihat, saat ini, semua perangkat jiwa pengintai jarak jauh menampilkan situasi di lorong jurang. Perisai cahaya ungu hitam raksasa menyelimuti seluruh legiun Abyssal. Kekuatan eksplosif kumulatif dari 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 dikeluarkan, tetapi arai besar pembunuh dewa sungai darah tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya masih melonjak keluar dari lorong jurang yang mirip dengan ledakan minyak. Pemandangan makhluk Abyssal yang padat di dalam Blue Driver God Killer Grid Array menimbulkan rasa takut dan benci. Tembakan artileri sudah berhenti. Setelah mengetahui bahwa ledakan kolektif dari amunisi jiwa tetap 10 peringkat 9 tidak efektif, pos komando mengirimkan perintah untuk menghentikan serangan. Akan membuang-buang amunisi untuk meledakkannya dengan tembakan artileri biasa. Serangan umum juga terpaksa dihentikan.
Kamu mengatakan sesuatu tentang Blue Driver God Killer Great Array sebelumnya. Tanya Amorous Douluo tiba-tiba. Tang Wulin mengangguk. Ya, pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Zhang Xin mengerutkan kening dalam-dalam. Kemarahan yang intens bisa dilihat di matanya. Orang gila, sekelompok orang gila. Tidak heran mereka harus membunuh begitu banyak orang dan melakukan pembantaian berkali-kali. Mereka melakukannya untuk ini. Bahkan Herles Douluo Chaodezi merasa heran saat ini. Apa yang kamu katakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Xin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya membaca tentang pendekatan yang sangat jahat dari rekaman kuno. Ini adalah buku warisan Master Jiwa Jahat yang tidak lengkap. Bagian terakhir dari buku ini memiliki informasi yang berkaitan dengan Blue Driver God Killer Great Array. Itu mungkin tidak lengkap, tetapi bagian akhir dari buku ini memberikan informasi terperinci tentang prasyarat dari susunan besar yang jahat. Bab 1788, Blue Driver God Killer Great Array. 1 juta pengorbanan manusia. Pada titik ini, dia memejamkan mata kesakitan. 1 juta pengorbanan manusia, kata Tang Wulin dengan heran. Zhang Xin mengangguk. Dengan tepat, itu membutuhkan 1 juta pengorbanan manusia. Itulah prasyarat dari Blue Driver God Killer Great Array. Selain itu perlu dipandu oleh Master Jiwa Jahat yang sangat kuat. Great Array menggunakan sirkuit inti khusus untuk memicu pikiran pendendam dari jiwa yang hidup dan mengubah pikiran pendendam menjadi energi yang menjadi jangkar untuk Great Array. Darah segar digunakan oleh Master Jiwa Jahat sebagai media untuk memanggil jiwa. Tang Wulin segera menyadari sesuatu juga. Dia melebarkan matanya karena terkejut dan berkata, jadi, itu berarti kota Shrek di masa lalu. Pada titik ini, dia tidak dapat melanjutkan lagi. Kota Shrek hancur total di masa lalu yang menyebabkan kematian beberapa ratus ribu orang dalam satu hari. Semua yang terjadi pada masa itu adalah tindakan kultus Roh Kudus. 100.000 jiwa yang hidup direnggut dengan kejam dan dimasukkan ke dalam susunan besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Tidak hanya itu, ada juga bencana besar yang menimpa kota Surgado. Itu adalah kota dengan populasi terpadat di benua itu. Para master jiwa jahat ini adalah penyebab dari semua malapetaka. Selanjutnya, mereka mengumpulkan 1 juta jiwa untuk melengkapi barisan besar. Pada awalnya, Tang Wulin berpikir bahwa Great Array Blue Driver God Killer dibuat oleh pesawat abisal. Dia tidak menyangka kultus Roh Kudus berada di balik itu semua. Banyak pusat kekuatan Sekte Tang dan Akademi Shrek telah memerah mata karena kesedihan yang mereka rasakan saat ini. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan dalam Blue Driver God Killer Great Array sebenarnya berasal dari kota Shrek di masa lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan penderitaan yang hebat di hati mereka? Beset Asteris Earth, Beset Asteris Earth. Seorang Ruheng mengutuk dengan marah. Mereka tidak pantas menjadi manusia. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Yang Mulia, apakah ada kegunaan lain dari Great Array pembunuh Dewa Sungai Darah ini selain dari pertahanan? Zhang Xin berkata, itu bisa digunakan untuk melahap jiwa. Segera setelah makhluk hidup mati, jiwanya akan segera terserap ke dalam susunan besar untuk memperkuat strukturnya sampai susunan besar itu jenuh. Selain itu, istilah pembunuh dewa mencerminkan bagian yang paling mengganggu tentang susunan besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Itu tidak mengacu pada tindakan membunuh dewa, tetapi lebih berarti membunuh untuk menjadi dewa. Itu melahap jiwa-jiwa dengan membunuh sejumlah besar makhluk hidup untuk mengangkat pasukan Array besar ke peringkat ketuhanan. Jika saya tidak salah, tuan rumah dari susunan besar ini justru permaisuri iblis dari kultus Roh Kudus. Dia adalah permaisuri iblis yang berada di puncak hierarki. Dia adalah penguasa sebenarnya dari kultus Roh Kudus. Memang, bagaimana mungkin permaisuri iblis tidak ikut serta dalam peristiwa penting membawa masuk pesawat abisal? Array besar Blue Driver God Killer dipasang di lorong abisal sehingga jangkauannya hanya di dalam area ini. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi bagaimana dengan dia? Tanya Aruheng yang bingung. Zhang Xin berkata dengan senyum pahit, kamu terlalu naif. Setelah Blue Driver God Killer Great Array benar-benar terbentuk, Great Array dapat dipindahkan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, kita akan melawan Blue Driver God Killer Great Array yang telah selesai yang akan memberikan dukungan kepada Abyssal Legion dalam menyerang kita. Bagian yang paling mengkhawatirkan dari ini adalah jika pihak kita menderita kematian besar, permaisuri iblis mungkin memaksa dirinya untuk mencapai ketuhanan dengan melakukan pembantaian.
Pada titik ini, kebanyakan dari mereka mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Cukup meresahkan untuk memikirkan kehadiran Raja Sage Abyssal. Tidak ada yang tahu apakah dia akan datang ke pesawat Douluo. Selain itu, permaisuri iblis mungkin menggunakan susunan yang hebat untuk mencapai ketuhanan. Bagaimana mereka akan melawan mereka? Pak, Long Yuxue masuk ke ruangan dengan langkah panjang. Dia sangat lega saat melihat Tang Wulin di ruang pertemuan. Dia meliriknya sebelum dia berkata, pos komando meminta Master Sekte Tang dan Yang Mulia, Douluo yang tak berperasaan di ruang pertemuan. Tang Wulin dan Herles Douluo saling menatap. Pada saat yang sama, sebuah ide secara bersamaan muncul di benak mereka, dan mereka menemukan sesuatu. Namun, itu bukan waktunya untuk spekulasi. Mereka tidak berani menunda lebih jauh saat mereka menuju ke pos komando. Saat ini, pos komando militer federal semuanya sunyi. Di pos komando tempat semua personel berpangkat tinggi berkumpul, ekspresi semua orang sangat serius. Pertarungan terakhir yang cukup berhasil pada awalnya harus dihentikan karena pertahanan lawan yang kuat. Pertahanan Blue Driver God Killer Grid Array benar-benar tangguh. Ledakan kekuatan penuh dari 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 tidak dapat mematahkannya. Tidak ada cara untuk mendapatkan kekuatan ledakan kumulatif dari amunisi jiwa tetap. Mereka hanya bisa diledakkan pada sudut yang berbeda. Meluncurkan mereka secara bersamaan di satu tempat tertentu di Grid Array tidak menghasilkan efek kumulatif yang diperlukan untuk serangan penetrasi. Bagaimanapun, amunisi jiwa tetap peringkat 9 sudah menjadi senjata jiwa tipe serangan paling kuat di militer federal. Situasinya sangat buruk. Jika saya tidak salah, sangat mungkin itu adalah susunan yang sangat jahat yang dikenal sebagai Array Besar Pembunuh Dewa Sungai Darah, kata Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas dengan sungguh-sungguh. Segera setelah dia menyebutkan nama Grid Array, Tang Wulin menyadari bahwa militer harus terbiasa dengan kekuatan dan fungsi Grid Array Pembunuh Darah. Seperti yang diharapkan, Chen Xinji menjelaskan situasinya dengan Blue Driver God Killer Grid Array. Penjelasannya lebih rinci daripada yang diberikan oleh Asmara Douluo Zhangxin. Array Besar Pembunuh Dewa Darah akan menjadi semakin kuat setelah melahap lebih banyak makhluk hidup. Selain itu, kekuatannya akan disalurkan kembali ke host dari susunan yang hebat. Jika orang itu adalah permaisuri iblis, sangat mungkin dia bisa menggunakan Array Besar Pembunuh Dewa Sungai Darah untuk mencapai ketuhanan. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar menjadi dewa, dia akan sangat dekat. Ketika itu terjadi, dia akan sangat menarik berdasarkan teknologi yang ada. Pada titik ini, Chen Xinji menjadi sangat serius. Tidak ada yang mau melawan musuh seperti itu. Jika ini terjadi, itu akan membuat situasi saat ini menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Yu Guanzi memandang semua orang di tempat kejadian dan menghela nafas. Aku tidak menyangka senjata tipe serangan kita sangat kurang. Skycrosser Douluo Guan Yue berkata, bagaimana kalau kita mencoba menembakkan sinar ion berat dengan intensitas tinggi? Yu Guanzi berkata, kami telah melakukan beberapa perhitungan terperinci. Sinar ion berat mungkin bisa menembus Blue Driver God Killer Grid Array dan menyebabkan kerusakan pada makhluk abisal di dalamnya. Namun, itu hanya akan merusak beberapa bagian tetapi tidak merusak seluruh array. Selain itu, kita harus melepaskan sinar ion berat berintensitas tinggi dari jarak dekat. Meski begitu, kerusakan keseluruhan pada susunan masih akan terbatas. Petik 2. Dalam keadaan normal, amunisi jiwa tetap peringkat 9 sudah dianggap sebagai senjata serangan paling canggih. Meskipun teknologi jiwa federasi dianggap mutakhir, tidak banyak yang dicapai dalam hal mengembangkan senjata tipe serangan yang paling kuat. Di masa lalu, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dikembangkan untuk tujuan ini. Namun, itu dihentikan karena konsumsi sumber dayanya yang tinggi. Sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif disebut-sebut sebagai pendekatan penelitian yang benar, tetapi jumlah logam langka yang dibutuhkan terlalu banyak sehingga seluruh sekte Tang hanya mampu menggunakannya untuk menempa satu set misya ilahi. Selama penjelasannya, Yu Guanzi mengalihkan pandangannya untuk melihat Tang Wulin. Kecuali ada perangkat jiwa yang lebih kuat lagi, kita tidak mungkin menghancurkan Array Besar Pembunuh Dewa Sungai Darah. Lagi pula, kita tidak punya waktu untuk kalah. Tang Wulin tampak tenang di permukaan, tetapi dia sangat sadar bahwa spekulasi sebelumnya benar. Mungkin, inilah mengapa mereka dipanggil oleh Yu Guanzi. Apakah yang disebut perangkat jiwa yang lebih kuat mengacu pada surga abadi? Mereka berusaha keras untuk mendapatkan surga abadi. Amunisi jiwa tetap peringkat God Killer,
senjata strategis, memainkan peran penting dalam pengembangan stabil Akademi Tang Sekte dan Shrek. Akibatnya, Federasi menahan diri dari tindakan apapun terhadap dua organisasi besar ini. Pagoda Roh juga takut pada mereka. Terus terang, Tang Wulin enggan menyerahkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Namun, bagaimana mereka bisa menghancurkan Blue Driver God Killer Great Array jika tidak dengan Eternal Heaven? Hampir tidak mungkin untuk memecahkan susunan besar mengerikan yang terbentuk dari sejuta pengorbanan manusia. Tang Wulin memandang ke arah Heartless Douluo tanpa terlalu memikirkannya. Cao Dezi balas menatapnya. Mereka bertemu tatapan satu sama lain. Tang Wulin mengatupkan bibirnya dan mengangguk perlahan. Ada senjata yang cukup kuat. Bab 1789, The Evolution of the Ancient Life Tree. Mata Yu Guanzi berbinar. Bahkan Pagoda Master Qiangu Dongfeng dari Pagoda Roh tertegun sejenak. Tatapannya sedikit berubah saat dia melihat Tang Wulin. Semua orang bisa mengetahui pentingnya surga abadi. Kepemilikan senjata semacam itu hampir sama dengan memiliki medali kekebalan. Qiangu Dongfeng memeriksa hati nuraninya. Jika dia berada di posisi Tang Wulin, dia mungkin akan berusaha mengarang segala macam alasan. Dia tidak akan pernah menyerahkan surga abadi kecuali dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia menduga bahwa Sekte Tang dan Shrek akan menyerahkan senjata seperti yang diharapkan, dia tidak berharap Tang Wulin memberikan tanggapan yang begitu cepat. Nyatanya, Tang Wulin tidak banyak ragu ataupun memberikan alasan seperti harus berkonsultasi dengan yang lain terlebih dahulu. Dia menyetujui dengan mudah yang tidak terduga. Setelah memberikan jawabannya, ekspresi Tang Wulin tidak banyak berubah. Dia tidak bisa ragu atau membiarkan dirinya melakukan itu sekarang. Keraguan-raguan sesaat akan mengakibatkan lebih banyak kematian dan cedera dan memberikan pesawat jurang dan kultus Roh Kudus kesempatan untuk menyerang benua. Pada saat itu, orang-orang akan menderita dan sengsara. Akibatnya, dia mungkin berakhir sebagai pendosa seluruh benua karena ragu-ragu sesaat. Mungkin, surga abadi adalah pilihan yang paling cocok untuk menghadapi kultus Roh Kudus dan alam jurang. Oleh karena itu, dia tidak perlu banyak merenung sebelum dia setuju. Sebenarnya, dia sudah mempertimbangkannya secara rinci, apa yang harus dia lakukan jika Federasi mengajukan permintaan semacam itu. Jika bukan karena penghancuran Blue Driver God Killer Great Array, dia akan langsung menolak permintaan itu. Akan sangat sulit baginya untuk menolak permintaan ketika pertahanan yang menakutkan bahkan bisa menahan ledakan 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9. Mungkin, Eternal Heaven memang satu-satunya senjata yang mampu menghancurkan Great Array Blue Driver God Killer. Cao Dezi menatap Tang Wulin dan mengangguk perlahan. Secara alami, dia juga tidak tahan berpisah dengan surga abadi. Namun, apakah ada pilihan lain? Tidak ada yang lain, setidaknya untuk saat ini. Sekte Tang dan Shrek memiliki prinsip mereka sendiri. Mereka bukan Pagoda Roh. Mereka tidak bisa berperilaku egois atau hanya memikirkan diri mereka sendiri. Selain itu, dengan kulit yang hilang, apa yang bisa menempel pada rambut? Tanpa Federasi dan benua, apa tujuan keberadaan Sekte Tang dan Shrek? Tatapan Yu Guanzi dipenuhi dengan emosi. Itu sama untuk laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Bagus. Yu Guanzi mengulangi kata, baik, 3 kali tanpa sadar. Informasi tentang di mana Eternal Heaven disimpan tidak dapat didiskusikan secara terbuka. Oleh karena itu, Yu Guanzi hanya bisa menebak. Dia pikir Tang Wulin masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan orang-orangnya. Bukan untuk Tang Wulin, dia tidak perlu melakukannya. Ini adalah Sekte Tang dan Akademi Shrek dengan warisan 20.000 tahun mereka. Mereka berdiri atas dasar prinsip, moralitas, dan keadilan. Dewan Perang dibubarkan dengan tergesa-gesa. Usai pertemuan, Tang Wulin dan Cao Dezi ditahan oleh Yu Guanzi dan Chen Xinji. Semua perwira staf dan personel meninggalkan ruangan, hanya menyisakan mereka berempat di pos komando. Chen Xinji dan Yu Guanzi saling menatap. Tiba-tiba, kedua kolonel jenderal itu berdiri tegak dan memberikan salam militer kepada Tang Wulin dan Cao Dezi. Terima kasih untuk kalian berdua. Yu Guanzi tampak seperti akan kehilangan kendali atas emosinya. Sebagai personel militer berpangkat tinggi, dia memahami pentingnya memiliki surga abadi lebih dari siapapun. Tang Wulin menghela nafas dan berkata, ini adalah tugas kita. Keuntungan pribadi atau kelompok apapun harus memberi jalan pada masalah utama. Jangan seperti ini, Kolonel Jenderal.
Saya akan segera kembali ke Akademi Shrek dan membawa kembali barang itu paling lama dalam sehari. Yu Guanzi berkata, tidak perlu formalitas. Selanjutnya, jika ada sesuatu yang Sekte Tang dan Shrek butuhkan dari saya secara pribadi atau klan saya, jangan ragu untuk memberi tahu kami. Korps Tentara Pusat adalah pendukungmu mulai sekarang. Baginya untuk membuat pernyataan seperti itu sebagai salah satu dari 3 mogul militer yang hebat, Sekte Tang dan Akademi Shrek sekarang mendapat dukungan besar dari militer. Aku ingin menyampaikan hal yang sama kepadamu. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Tang Wulin dengan tatapan setuju. Yun Ming membuat pilihan yang bagus. Cao Tua, kamu benar. Aku cukup iri padamu karena memiliki penerus yang layak. Tentara Dewa Laut dan Aula Dewa Perang adalah pendukung Shrek dan Sekte Tang juga. Selain cinta mendalam yang dia miliki untuk Long Yeiwei, dia membantu Shrek dan Sekte Tang secara pribadi. Itu tidak terkait dengan angkatan bersenjata yang dia wakili. Namun, saat ini, dia benar-benar berada di pihak mereka ketika Sekte Tang dan Akademi Shrek menunjukkan kesediaan mereka untuk menyerahkan surga abadi untuk berperang melawan musuh. 2 dari 3 mogul militer besar telah menyatakan dukungan mereka untuk Sekte Tang dan Akademi Shrek. Sejak berdirinya federasi, dukungan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Wulin berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Lakukan pertarungan yang bagus melawan musuh yang tangguh. Jangan biarkan Blue Driver God Killer Great Array menyerbu kita. Chen Xinji mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Meski tembakan artileri kita tidak cukup untuk mematahkannya, kita masih bisa memblokirnya. Kami akan bersaing untuk mengkonsumsi energi sebanyak yang kami bisa melawan mereka. Pertahanan Blue Driver God Killer Great Array sangat kuat karena mendapat dukungan dari banyak pusat kekuatan abisal. Kita mungkin belum tentu bisa bersaing dengan kekuatan tersembunyi mereka, tapi setidaknya kita harus bisa melawan untuk waktu yang singkat. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi lebih awal. Tang Wulin tidak menunda lebih jauh. Dia melepaskan cincin jiwa hijau emas dari tubuhnya yang mengubah tubuhnya tembus dengan semburat hijau seketika. Sumber kehidupan yang padat dan kaya menyebar ke sekitarnya dari tubuhnya dan memancarkan rasa vitalitas yang unik. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya dipenuhi dengan semangat. Chen Xinji dan Yu Guanzi mau tak mau menunjukkan keheranan mereka. Mereka sadar bahwa Shrek dan Sekte Tang memiliki keunikan tersendiri. Mereka sangat terkejut mengetahui kemampuan Tang Wulin untuk memindahkan dirinya kemana-mana, untuk maju atau mundur sesuka hati di medan perang. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka mengalami situasi ini dari dekat. Bisakah manusia benar-benar memancarkan sumber kehidupan sejauh ini? Bahkan sebelum mereka memiliki waktu untuk mempertimbangkan, sinar hijau menyala sekali dan Tang Wulin menghilang ke udara tipis. Mari kita bahas rencana operasi kita selanjutnya. Sebelum Blue Driver God Killer Great Array dihancurkan, saya khawatir satu-satunya pilihan kita sekarang adalah menstabilkan pertahanan kita. Di Akademi Shrek Danau Dewa Laut, sensasi hangat dan lembab langsung terasa di sekitar tubuh Tang Wulin. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berada di air yang dalam. Lapisan film cahaya di sekelilingnya menghalangi air danau memasuki tubuhnya. Dia merasakan afinitas yang kuat terhadap air. Pohon kehidupan kuno tepat di depan matanya. Dia terkejut saat melihat pohon kehidupan kuno sekali lagi. Pohon kehidupan kuno di hadapannya tampak berbeda sekarang dibandingkan dengan sebelum mereka pergi. Tang Wulin dapat melihatnya dengan jelas meskipun berada di bawah air. Pohon kehidupan kuno tidak terlihat jauh berbeda dari pohon biasa. Namun, intensitas sumber kehidupan yang dipancarkannya berbeda. Ini menunjukkan perbedaan kualitatif. Pohon kehidupan kuno raksasa telah menyebarkan lingkaran cahaya keemasan samar ke sekitarnya. Lingkaran cahaya emas tampak seperti cincin padat yang berubah menjadi sumber kehidupan tebal yang diikatkan ke tubuh Tang Wulin. Dia merasa hangat di seluruh. Sumber kehidupan juga memberi warna biru keemasan pada air danau di sekitarnya. Itu telah tumbuh lebih besar sekarang. Dia mendongak untuk melihat mahkota hampir menyentuh permukaan danau. Apalagi daun di mahkota mulai memancarkan kilau keemasan. Bahkan beberapa urat daun juga berubah menjadi keemasan. Sebagai anak alam, Tang Wulin sangat merasakannya. Gagasan pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa pohon kehidupan kuno berevolusi. Itu adalah tanda evolusi. Tang Wulin sangat gembira. Dia segera memusatkan perhatiannya untuk merasakan secara mendalam dan memancarkan aura ingin tahu ke arah pohon kehidupan kuno secara bersamaan.
Segera setelah itu, pohon kehidupan kuno merespons. Responsnya agak kabur seolah-olah dalam keadaan tidak jelas. Namun, itu memberitahu Tang Wulin bahwa itu sedang berkembang. Ketika semua daunnya menjadi emas, evolusinya akan selesai. Bab 1790, Kondisi Ling Zichen. Itu akan berevolusi dari pohon kehidupan kuno menjadi pohon emas kuno. Kekuatan sebelumnya akan dipulihkan saat berada di Pulau Dewa Laut. Selain itu, pohon yang dibangkitkan akan lebih kuat dari pohon emas kuno di masa lalu. Mahkota pohon akan tumbuh dan pecah di atas permukaan air. Itu benar-benar luar biasa. Tang Wulin sangat gembira di dalam hatinya. Pada saat yang sama, pohon kehidupan kuno memberitahunya alasan di balik evolusinya adalah karena energi kehidupan luar biasa yang disalurkan olehnya. Kekuatan hidup dari melahap makhluk abisal sangat menyehatkan pohon kehidupan kuno karena berasal dari alam yang berbeda. Semakin tinggi pangkat makhluk abisal, semakin tinggi kualitas kekuatan hidup. Pohon kehidupan kuno membutuhkan lebih banyak energi seperti itu untuk evolusinya. Oleh karena itu, ia memberitahu Tang Wulin tentang kebutuhannya. Aku pasti akan mencoba yang terbaik. Tang Wulin memberi hormat pada pohon emas kuno dengan hormat. Kemudian, dia melompat dan melesat ke permukaan air dan melayang di langit. Saat dia hendak terbang menuju gedung utama Akademi Shrek, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Dia melihat dengan takjub bahwa tepi danau yang awalnya tandus telah menjadi subur. Selain itu, tanaman hijau subur dan hidup yang tumbuh dan dipenuhi dengan sumber kehidupan sebenarnya adalah rumput Blue Silver yang sudah dikenal. Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Orang bisa membayangkan betapa senangnya dia, terutama ketika dia menyadari bahwa rumput Blue Silver akan bergoyang ke arahnya setelah merasakan auranya. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit saat ini, seseorang akan melihat danau Dewa Laut yang sangat besar dikelilingi oleh cincin biru samar. Dibandingkan dengan rumput Blue Silver biasa, warna rumput Blue Silver di sini berwarna biru jernih dan cerah. Diterangi oleh sinar matahari, bilah rumput memantulkan semburat perak. Rasanya luar biasa, udara lembab yang menyegarkan membawa aroma flora yang samar. Tepi danau Dewa Laut sama megahnya dengan negeri peri di dunia fana. Tang Wulin sangat tersentuh dengan pemandangan itu. Pada saat yang sama, emosi di hati Tang Wulin semakin teguh. Bagaimanapun juga, aku harus melindungi benua. Aku harus melindungi Shrek agar cengkeraman iblis jahat tidak mengganggu pihak kita lagi. Dia memutar komunikator jiwanya. Segera, suara yang akrab terdengar dari ujung telepon. Ada apa? Pertanyaannya sederhana dan langsung. Aku kembali, kau di mana? Tanya Tang Wulin. Kamu kembali. Apakah semuanya baik-baik saja di garis depan? Suara bertanya dari ujung komunikator jiwa terdengar sangat prihatin. Aku baik-baik saja. Mari kita bicara lebih banyak saat kita bertemu. 5 menit kemudian, Tang Wulin muncul di hadapan Ling Zichen. Banyak pembangkit tenaga sekte Tang dan Shrek semuanya telah pergi sehingga Ling Zichen bertanggung jawab atas kota Shrek. Dengan keberadaannya, sistem pertahanan sirkuit jiwa di kota diaktifkan, jadi tidak perlu takut akan serangan mendadak. Apa? Anda ingin mengambil surga abadi? Tidak, saya tidak setuju. Suara Ling Zichen dinaikkan 8 nada secara instan. Dia bekerja keras untuk mengubah perilakunya, menjadi orang yang lebih lembut setiap kali dia bersama Tang Wulin. Namun, ketika dia diprovokasi, dia segera kembali ke dirinya yang normal. Tang Wulin menghela nafas. Zichen, dengarkan aku. Ini bukan hanya masalah sekte Tang dan Shrek kita lagi. Ini adalah bencana yang akan meletus di benua kita. Eternal Heaven mungkin satu-satunya senjata yang bisa menghancurkan Great Array Blue Driver God Killer. Bagaimanapun, kita harus menghancurkan array ini. Kami berkewajiban untuk melakukannya, dan kami tidak punya waktu untuk kalah. Surga abadi juga berada di bawah kendali ilmuwan ini. Sejak surga abadi diperoleh untuk tujuan penelitian, Ling Zichen membuat lompatan kualitatif dalam pengembangan teknologi jiwa. Lagi pula, surga abadi adalah buah dari kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat menginspirasi dia. Bagaimana jika kamu masih tidak bisa memecahkannya dengan Eternal Heaven? Kata Ling Zichen keberatan. Dia menolak untuk berpisah dengannya. Dia benar-benar tidak tahan untuk berpisah dengannya. Semakin dia mempelajari surga abadi, semakin dia belajar tentang misteri dan keajaiban perangkat ini. Jumlah energi yang sangat besar diringkas menjadi amunisi jiwa tetap yang sangat kecil. Seberapa dalamkah sains di baliknya? Baginya,
surga abadi akan menjalankan fungsinya paling banyak dalam penelitian ilmiahnya. Selain itu, perangkat tersebut tidak dianggap sebagai senjata di mata para ilmuwan, melainkan sebuah karya seni. Itu adalah produk artistik dari sains. Ling Zichen telah menghabiskan setengah bulan untuk tidur di sebelahnya saat pertama kali mendapatkannya. Hampir setiap malam, dia mendapati dirinya terbangun dari tidurnya setelah tertawa terlalu keras. Saat ini, matanya memerah karena kesedihan saat mengetahui bahwa Tang Wulin akan mengambil surga abadi. Maaf, Zichen, kami membutuhkannya. Walaupun pada akhirnya terbukti tidak efektif, setidaknya kita harus mencobanya. Jika tidak, dari pembantaian itu, Great Array Blue Driver God Killer akan menghasilkan dewa. Pada saat itu, seluruh benua akan hancur. Kami tidak punya pilihan lain. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Demi seluruh benua, kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Silakan bersiap-siap. Ling Zichen menatapnya dengan tatapan membara. Air mata jernih menggenang di matanya. Dia tidak punya niat untuk pindah. Tang Wulin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak tahan untuk melakukannya setelah melihatnya. Tepat ketika dia memutuskan untuk mendesaknya lagi, tiba-tiba, Ling Zichen melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis keras. Aku tidak mau, aku tidak ingin berpisah dengannya. Tahukah Anda bahwa teknologi di balik Eternal Heaven berisi kerja keras orang tua saya? Saya merasa seperti saya bisa melihat ayah dan ibu saya ketika saya melihatnya. Rasanya seperti mereka melindungiku. Aku benar-benar tidak ingin berpisah dengannya. Tolong jangan dibawa pergi. Aku mohon padamu. Tang Wulin tersedak dan matanya langsung memerah. Dia memeluk Ling Zichen dengan lembut. Dia memahami perasaannya dengan sangat baik. Kenangan orang tua Tang Wulin menghantui mimpinya selama beberapa malam setelah Tang Ziran dan istrinya menghilang di masa lalu. Dia sangat merindukan orang tuanya selama ini. Tak lama setelah ia bertemu dengan mereka, mereka kembali berpisah saat orang tuanya meninggal. Seandainya bukan ayah kandungnya yang memberinya secercah harapan, dia mungkin menderita gangguan mental. Di sisi lain, orang tua Ling Zichen sudah tiada. Surga abadi adalah satu-satunya perlindungannya. Oleh karena itu, Tang Wulin mengerti bagaimana perasaan Ling Zichen saat ini. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia menepuk punggungnya dengan lembut dalam upaya untuk menenangkan emosinya. Maaf, Zichen, maaf, tapi kami tidak punya pilihan lain. Orang tuamu juga berharap bisa melindungi benua di masa depan ketika mereka mengembangkan surga abadi. Mungkin, di mana saya mengambilnya sekarang adalah tempat terbaik untuk itu. Mungkin, kita mungkin tidak akan pernah menemukan cara lain untuk membuat surga abadi yang lain. Paling tidak, menggunakan senjata penghancur skala besar ini dalam perang ini lebih baik daripada meledakkannya di benua di luar kendali kita. Bahkan jika surga abadi hilang, teknologi peninggalan orang tuamu akan tetap ada di sini. Itulah yang mereka tinggalkan untukmu. Tubuh Ling Zichen kejang tanpa henti. Namun, dia merasa sangat aman ketika dia bersandar di dadanya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin. Dengan dua syarat, teruskan. Tang Wulin menghela nafas. Pada saat ini, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju dengan kondisi Ling Zichen. Pertama, aku ikut denganmu. Kekuatan surga abadi hanya bisa diperkuat jika aku meluncurkannya. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tentu, aku berjanji padamu. Ling Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, kedua, saya ingin mengambil sebagian darah Anda untuk tujuan penelitian. Anda harus menyetujui prosedurnya. Darahku. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Ling Zichen berkata, selain teknologi jiwa, saya juga melakukan penelitian di bidang bioteknologi. Aku butuh darahmu. Apakah Anda akan menyetujuinya? Seorang jenius yang luar biasa seperti Anda pasti membawa beberapa ciri khusus dalam gen Anda. Saya ingin melakukan penelitian tentang itu.